ayat pembakar setan. Oh, ini luar biasa ya. Maka orang-orang ruqyah itu ini ayat pembakar setan. Ini berdasarkan dari kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan ketika itu ada seorang pedagang yang sudah kemalaman hari ketika itu berdagang sampai gak bisa pulang, penuh tempat penginapan ketika itu, tempat-tempat penginapan ketika itu penuh, hotel-hotel gitu ya, dulu tempat penginapan, tapi yang biasa dia tinggali ketika itu penuh, dia seorang pedagang dari luar, maka cari-cari tempat, temulah sebuah rumah ketika itu, rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni, lalu tanya sama pemiliknya, ini rumahnya kosong toh? Iya. Bolehlah saya nginap 1 malam saja di sana? Kalau bisa jangan. Kenapa? Rumah itu ada penunggunya. Angker. Gak apa-apalah. Daripada ini barang saya tak bisa masuk, nanti malah dicuri, dimaling sama orang di malam hari kalau saya taruh di jalan. Ya udah, kalau memang kamu sudah menerima resikonya, saya kasih tahu, sudah tahu tapi masih tetap, ya udah nggak apa-apa, silakan. Maka ketika itu masuk ke dalam rumah itu ya, dibersihkan, kemudian dia malam hari sholat, kemudian tidur di kamar. Nah kemudian ketika tengah malam, dari sore itu ya sampai malam itu tadi, itu nggak ada apa-apa. Ketika malam hari itu pintu kamarnya terbuka, dia bangun kok ada yang buka gitu, ditutup lagi. Terbangun, terbuka lagi pintu itu. Ini padahal udah ditutup kuat gitu ya. Sampai 3 kali ketika itu, ini siapa ini gitu kan. Maka ketika itu malam harinya terdengar ketika itu suara dan bayangan di balik dapurnya itu, ketawa besar, takutlah ketika itu dia. Kemudian dia pergi ke arah dapur itu, melihat bola api ya, bola api ketika itu api. Kemudian laki-laki ini, waduh, bergantung minta tolong, nggak tahu ini udah dikasih tahu tadi sama pemiliknya, memang rumah ini ada penunggunya. Maka ketika itu dia teringat bergantung hanya kepada Allah. Dia baca ayat kursi, walaupun ketika itu dia belum tahu nih manfaat ayat kursi. Dia baca ayat kursi, itu api itu tadi itu juga ikut membaca ayat kursi. Jin itu dibacanya dari awal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kata pemuda itu. Dia juga baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Diikutinya sampai laki-laki itu juga udah takut, ini dia bisa baca ayat kursi juga gitu kan. Makanya peruqyah itu kadang juga dimainkan. Dia juga jago kadang. Bahkan dia lebih hafal ketika itu ya. Nah, maka sampai di lafaz wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Berhenti sampai situ, nggak mampu lagi ngikut ya. Maka ketika itu, setelah berhenti itu tadi, laki-laki tadi melihat api itu pun udah nggak ada lagi, ya udahlah, ditutup. Kemudian lihat kiri kanan nggak ada orang, tutup pintu kamar. Setelah itu tidur pulas sampai pagi. Nah kemudian ketika di pagi harinya dia mencium bau kebakar gitu, bau angit apa itu, busuk, bau bekas terbakar. Dilihatnya di belakang dapurnya itu ada bekas terbakar. Kemudian muncul suara ketika itu, wahai hamba Allah, engkau telah membunuh sesosok makhluk yang sangat kuat, yaitu jin ifrit. Dengan apa saya membunuhnya? Cahaya itu kemudian mengatakan ayat kursi.